subscribe. Subscribe. Nah, lanjut ya. Yang ketiga, yang harus kita ketahui adalah rukun umroh. Kalau rukun itu ialah hal-hal yang harus kita laksanakan sebagai jamaah dan tidak bisa ditinggalkan. Artinya, komponen yang sangat penting. Tatkala komponen itu hilang atau tidak sempurna, maka jika diibaratkan sebuah bangunan itu akan hancur semuanya. Karena ada komponen yang tidak sempurna atau yang hilang. Rukun umroh itu ialah hal yang harus dilaksanakan dan tak bisa ditinggalkan. Orang yang meninggalkan salah satu rukun umroh, maka umrohnya tidak sah. Bukannya tidak sah, plus berdosa. Kemudian harus mengulangi umrohnya pada kesempatan berikutnya. Rukun umroh itu tidak bisa digantikan oleh orang lain dan tidak bisa diganti dengan membayar dam. Sekaya apapun Bapak Ibu sekalian, jika itu rukun, jika itu komponen penting, elemen penting, maka wayahna laksanakan. Sehingga saking penting-pentingnya rukun, salah satu rukun ibadah haji, contoh, itu wukuf di Arafah. Karena itu rukun, orang yang sakit sekalipun, itu dari rumah sakit dibawa pakai ambulan ke Arafah. Standby walaupun hanya diam 1 menit, 2 menit, dibawa ke Arafah pakai ambulan. Disebut safari wukuf. Jadi dari rumah sakit itu dibawa. Jadi pada tanggal itu bukan hanya manusia yang sehat yang ada di situ, manusia sakit pun semua dibawa ke situ. Walaupun tidak lama, paling lama itu 10 menitan. Kemudian lanjut lagi dibawa kembali ke rumah sakit. Saking penting-pentingnya karena rukun. Nah, umroh pun sama. Rukun umroh tidak bisa tawar-tawar. Walaupun Anda punya uang, rek ngulikeun, tidak bisa. Rukun Islam kan salah satu nanti apa? Sholat. Walaupun saya punya uang, rek ngaburuhkeun. Samsul, saya punya uang ya, 1 juta. Saya hoream sholat hari ini. Pang sholatkeun saya, meureun mati teh ya. Nah, buruhna 1 juta. Saya hoream sholat lohor, asar, maghrib, isya, komo subuh mah. Hari ini nyewa, nitip sholat. Bisa nggak? Tidak bisa. Yang namanya rukun, komponen penting, pokok, maka itu harus dilaksanakan. Nah, rukun umroh itu yang harus dilaksanakan dan tak bisa digantikan itu ialah yang pertama niat ihram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga ialah sa'i. Yang keempat tahallul. Dan yang kelima tertib. Ini 5 komponen penting. Wayahna. Sahoream-horeamna wajib dilaksanakan. Tatkala salah satu ini tidak dilaksanakan, bukan hanya tidak sah, akan tetapi ya berdosa juga. Karena aturan dalam Islam itu, jika kita sudah memulai suatu pekerjaan, harus menyelesaikan sampai akhir. Kerja tuntas. Kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Dalam Islam seperti itu. Tatkala Bapak Ibu sekalian, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dengan mengucapkan takbiratul ihram, berarti Bapak Ibu sekalian harus siap melaksanakan sholat sampai salam. Jangan sampai di dalam hati kita pas Allahu Akbar, engke lamun aya nu ngetrok da bisi eta teh mawa tamu mawa rezeki, rek dibatalkeun sholat teh. Allahu Akbar. Nah, baru mengatakan hal itu aja di dalam hatinya, sholatnya sudah tidak sah. Karena apa? Sholatnya sudah dikaitkan dengan hal yang membatalkan sholat. Bukan first major lagi, bukan sesuatu hal yang refleks. Berbeda ketika pas kita sholat ada kebakaran, langsung loncat dengan naon. Akan tetapi jika sebelum sholat saja kita sudah mengatakan, jika bel berbunyi, maka saya akan membatalkan sholat, menyamperi tamu bisi mawa rizki. Saya teh mencari si bapak itu menagih hutang. Pas saya sholat, misalkan ngahaja ngelihat jendela, pas kiblatnya di jendela katanya. Namun si bapak itu ngalewat terus dibatalkan sholatnya. Hese, bukan bapak itu teh. Kebenaran ngalewat lagi udah. Ya, misalkan pada saat itu sholat sudah tidak sah. Mengaitkan hal yang membatalkan sholat sebelum sholat itu dilakukan. Nah, gitu pun telepon diangkat. Nah, atas besar. Jadi dalam Islam itu harus kerja tuntas. Tatkala Allahu Akbar harus siap menyelesaikan sampai salam. Walaupun sholatnya sholat sunat. Ini mah sholat sunat. Sholat sunat bukan sholat wajib.
Berarti menyelesaikannya pun hanya sunat? Enggak. Sholatnya sholat sunat, tapi menyelesaikannya wajib. Sholatnya sholat sunat, akan tetapi memenuhi rukun-rukunnya menjadi wajib. Kalau kita membatalkan sholat di tengah-tengah, dosa, walaupun sholatnya sunat. Karena tuntutan dalam Islam itu kerja tuntas. Ya. Kemudian, nah jadi ini 5 hal ini harus kita penuhi ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi ada rukun umroh. Nah, yang harus kita ketahui selanjutnya ialah wajib umroh. Wajib umroh itu ialah hal yang wajib dilaksanakan selain rukun umroh. Jadi pangkatnya harus dilaksanakan sama. Akan tetapi ada pembedanya. Pembedanya ini, jika ada orang yang mempunyai udzur syara, maka ini bisa diganti dengan membayar dam dan umrohnya tetap sah. Akan tetapi predikatnya yang namanya wajib ya harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Cuman bedanya rukun mah jika ditinggalkan maka umrohnya tidak sah. Akan tetapi jika wajib mah, jika tidak dikerjakan selama masuk dalam kriteria udzur syara atau berhalangan yang diperbolehkan oleh syara, bukan berhalangan karena bersenang-senang. Saya mau hoream, ngeburuhkeun we, nggak bisa. Dosa dia. Nah, maka hukumnya boleh digantikan dengan membayar dam dan umrohnya sah. Dari sini paham perbedaan antara rukun dan wajib. Ya. Selanjutnya, yang masuk dalam kriteria wajib umroh itu ada 2. Yang pertama, niat ihram di miqat. Yang kedua, tawaf wada. Niat ihram tadi, rukun yang pertama kan niat ihram. Tidak boleh ditinggalkan. Nah, wajib dilaksanakannya itu di miqat. Apa itu miqat? Miqat itu tempat untuk berniat ihram. Tempatnya sudah ditentukan, tidak bisa di mana saja. Di mana? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua adalah tawaf wada. Tawaf perpisahan pileleyan. Tawaf perpisahan dengan Baitullah. Nanti akan dijelaskan. Nah, 2 hal ini menjadi wajib bagi orang yang melaksanakan umroh. Akan tetapi jika ada berhalangan, maka boleh digantikan dengan membayar dam, membayar denda, dan umrohnya tetap sah. Tentu saja udzur syara ini ada ketentuannya, nanti akan dibahas lebih lanjut.